Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo TVG. Jamuk wis karo ibumu. Itu bahasa apa? Radio. Oh, nanti ibu sama ngalah kemudian ndek rono kan ngene mau tonton. Apik lho. Ning ndi iki? Teko ngene tibake wis selesai tumpengane ya. Ya, makamnya Bu tadi. Bunganya Neng ndi kok? Adik. Sana perpus, tapi pun tutup oleh. Kayak foto-foto nih gini Mas. Pas kapan, Dok? Foto biasa. Lah awan panas nduk ngene iki. Oh. Ini enggak biasa. Ini mau balik. Ini balik mau kemana nek begini? Ayo nak masuk ya. Karena sholat traweh poh jan ruame ya enek wong kaya wong Indonesia ngono duwe pistol ngene ya ditembak untung meleset terus kabeh wong kocar kacir terus
Bung Karno di peluru kedua melesat. Rame banget ya, Ndok? Gak rame, sepi. Kalau mereka sepi tadi. Rame malam. Hari ini nggak beli karcis. Soalnya haul Bung Karno. Haul Bung Karno ke-55. Jadi naik. Jadi masuk itu nggak pakai Merdeka. karcis. Merdeka. Sini Lale. Aku udah rono Mas. Awas lo. Saya hormati, saya muliakan pimpinan DPR RI Bapak Muhammad Haji Said Abdullah. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Romi Soekarno, Bapak Insinyur Anang Budi Sulistyo, Bapak Ulung Agus Tanto, Bapak Nur Hadi, Bapak Ibrahim, anggota DPR RI. Yang saya hormati, saya muliakan Soekarno Putri. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Provinsi Jatim, Bupati Nganjuk, Dr. RS Marhen Jumati. Yang saya hormati, saya muliakan Bupati Madiun, Bapak Haji Hari Wuryanto. Yang saya hormati Girisan Joko. Yang saya hormati, saya muliakan segenap anggota Provinsi Kabupaten Blitar, segenap pejabat pemerintah TNI dan Polri, poro kiai, poro nyai, tokoh masyarakat, poro sepuh, pilih sepuh, hadirin tamu undangan, pecinta dan pengagum Bung Karno yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara selamatan akbar Haul Bung Karno dikemas merakyat dengan memakai ambeng atau tumpeng yang merupakan simbol kebersamaan, simbol gotong royong, simbol kebudayaan, dan simbol rasa syukur kita karena Republik Indonesia ini telah dianugerahi tokoh besar yaitu Bung Karno
yang telah membawa ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Pemikiran dan karya beliau melintasi zaman, menjadi simbol kebanggaan nasional dan dunia internasional. Solidarisi dunia menuju tata internasional yang berkeadilan dalam keseimbangan. Sejarah perjuangan kemerdekaan telah memberikan pelajaran bahwa bangsa ini pernah diadu domba oleh penjajah selama ratusan tahun melalui politik pecah belah. Akan tetapi Bung Karno mampu yang pokok bagi negara kesatuan Republik Indonesia, pembangunan karakter bangsa dan identitas nasional. Bung Karno adalah sosok yang luar biasa, seorang orator ulung, pemikir revolusioner dan pemikir yang visioner. 55 tahun telah berlalu sejak kepergian beliau, namun api semangat, ide-ide brilian dan visi kenegaraannya tetap membara dalam sanubari kita. Selain mendoakan arwah Bung Karno, kegiatan HOT ini perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan bagi kita semua, refleksi tentang sejauh mana kita telah meneladani Bung Karno, mewujudkan cita-cita Bung Karno, mengamalkan nilai-nilai yang digagas oleh Bung Karno dalam Pancasila, Trisakti, dan gagasan-gagasan lainnya dalam bidang kenegaraan, kebangsaan, ekonomi, politik, sosial, budaya, serta nasionalisme maupun internasionalisme. Itu kami ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir datang ke sini untuk mendoakan beliau, karena hutang-hutang kita rakyat Indonesia kita semua banyak kepada beliau. Untuk itu, untuk generasi kita mendatang harus menuju ke kemerdekaan dan kemajuan. Merdeka! 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 Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang telah mensupport acara ini. Melati daun alat, daun jati. Itulah bapak-bapak dan ibu nama. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ya ambil mantar dulu. Saya merasa hormat Pak Said sebagai teman saya, saudara saya untuk membacakan sambutan dari dengan penderitaan dari penjara Aceh, lalu di Sukamiskin di Bandung, lalu penasihat lagi di ND di Flores. Ada yang sudah sampai Flores di ND? Oke, besok kita ke sana. Ada sampai ke Bengkulu, dan pasca kemerdekaan pun Bung Karno masih di penjara dan diasingkan. Pernah di Brastagi, Simalungun, salah satu kelompok yang ada di Bangka Barat. Semua itu beliau jalani dengan keikhlasan lillahi ta'ala dan keteguhan hati tanpa kenal lelah demi cita-cita kemerdekaan yang hakiki, sehingga kita bisa kumpul seperti ini. Dan orang lah awal dewi yo karo londo tadi kumpul-kumpul nilai-nilai kira garda-garda di gedung. Alhamdulillah, saya tetap membayangkan kalau panjenengan hari ini ada di daerah atau ada di Tel Aviv, mungkin terus orang akhirnya merasa itu bom. Inilah makna merdeka.
Perjalanan panjang ini bukan hanya membentuk karakter beliau, tapi juga meneguhkan komitmen bahwa kemerdekaan bukanlah hanya, melainkan ini buah dari perjuangan yang syarat dengan pengorbanan darah, air mata, dan nyawa. Ibu Bapak, lebih dari sekedar pejuang kemerdekaan, Bung Karno adalah ideolog bangsa yang berhasil menggali, merumuskan nilai-nilai Pancasila dari bumi pertiwi, dan itu sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa untuk kita semuanya. Beliau memahami betul filosofisme Rotsman, maka kekokohan itu tidak ada. Fondasi yang kuat akan bikin negara ini kokoh, tidak mudah goyah. Jawaban atas tantangan kebangsaan yang mengikat seluruh anak bangsa dalam persatuan dan kesatuan. Ibu Bapak, itu sebagai seorang orang memberikan sejarah yang tak pernah terlupakan. Gak oleh no butan. Oleh. Yang sebagai pertama sebagai Presiden Republik Indonesia, arahkan bangsa ini untuk membangun fondasi negara yang kokoh, yang merdeka, yang berdaulat, yang bermartabat. Dan Bung Karno tak hanya menjadi pemimpin politik, namun juga simbol dari kebangkitan jiwa nasionalisme dan semangat. Maka banyak tokoh-tokoh di sana beliau berdiskusi dengan banyak tokoh luar. Peran besar dalam perjuangan beliau sangat dikenal sebagai pemimpin gerakan anti kolonialisme dan anti imperialisme yang menginspirasi bangsa-bangsa di dunia. Maka beberapa contoh bisa disampaikan. Bu Mega menceritakan ini dengan sangat baik. Gagasan visionernya tercantum dalam berbagai inisiatif. Pembentukan gerakan Blok tahun 61, maka ada Blok Barat, Blok Timur, kita berada di tengah. Hingga berbagai konferensi internasional seperti Ganevo, Gaenter Melo Olimpiade, gawe dewi. Tidak cocok dengan PBB, kita pernah keluar 2 kali. Berani sebagai bangsa, Ramindra Wedi. Itulah karakter kepemimpinan yang ada. Ada provinsi Islam Asia Afrika, Indonesia dan sekolah di tingkat bahasa anak sekarang. Cai bang. Beliau dikenal di Uzbekistan karena menemukan kembali makam Imam Al-Bukhari, membuka kembali Masjid Biru yang ada di Rusia dan mempertahankan eksistensi Universitas Islam Al-Azhar yang ada di Mesir, dan menjalin persahabatan yang sangat erat dengan dunia Arab, Asia Selatan hingga Afrika. Kepentingan asing, tuduhan-tuduhan dilontarkan tanpa dasar yang kuat, reputasinya dicemarkan, dan warisan perjuangannya dibungkam oleh politik de-Soekarnoisasi pada era Orde Baru dengan menempatkan Bung Karno di cerita ini kelak akan terbuka. Bagaimana? Waktu kemudian membuktikan bahwa sebenarnya kebenaran itu tidak dapat dibungkam kapanpun. Satyam Eva Jayante. Kebenaran adalah sesuatu yang pasti akan menang. Pada tahun 2003 MPR melalui TAP MPR nomor 1 MPR 2003 nomor 1 2003 secara resmi menyatakan bahwa TAP MPR yang tadi nomor 33 MPRS 67 7 tahun 7 bulan. Ada yang siaran di TV Ndok. Tetapi dengan harapan agar bangsa, agar sejarah bangsa dibersihkan dari distorsi dan manipulasi, agar para generasi bangsa selanjutnya tidak bias dalam memahami sejarah dan jati diri
inti dari proklamator bangsanya sendiri. Ibu Bapak hadirin yang sangat saya hormati, api perjuangan Bung Karno tidak pernah padam. Pelajari dan hayati gagasan-gagasannya yang multidimensional dan tetap relevan hingga saat ini. Jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat kebangsaan yang tidak tergoyahkan, dan ini menjadi asa bagi masa depan generasi penerus negeri. Dan akhir kata, marilah kita bersama-sama melanjutkan perjuangan Bung Karno dalam mewujudkan Indonesia yang selalu berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati bangsa dan negara ini, termasuk wabil khusus kota dan masyarakat. Terus kobarkan semangat Bung Karno, jayalah selalu Indonesia Raya purna abadi. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum PDI Perjuangan. Jawane iki danyang. Kacang-kacang. Cuman nek kacang-kacang kelas kampung. Kelas desa. Sorry ya. Desa. Danyang. Karena apa? Kita ini jadi khol kayak begini. Ini khol. Ini khol ini biasanya kan tradisi kaum muslimin. Kalau itu tradisi kaum muslim, tapi kacangnya model gak lho? Makanya tapi terus dimana-mana. Karena akar kebangsaan tradisi hormat leluhur. Jadi kita ini punya tradisi hormat leluhur. Cuman kalau menyebut leluhurnya itu dangdiang. Kita menyebut leluhur itu dangdiang. Rampung gak rampung? Mungkin nanti kita buka di hall berikutnya. Ini mesti kita tahu, kita punya akar. Nah, terus terkait dari danyang tadi yang soto, nyandran. Terus Islam datang ke Nusantara. Ini datang ke sini mengajarkan hal yang sama. Kamu jangan lupakan para pendahulu. Ya, kamu jangan lupakan para pendahulu, sebut dan doakan. Walladzina ja'u wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini wa ala ali Ibrahim enggak pernah. Dan yang itu ini pas karena apa? Di Indonesia tidak dilupakan. Jangan sampai anak-anak kita ini nggak ngerti. Berapa? 5.000. Jangan sampai. Nah, cuman kalau Islam kan nah, bareng nih. kita diajarkan di Rasulullah. Oke. Terus dikumpulkan kita disuruh mendoakan kan udah. Makanya ada tahun. Doa apa tuh bahasa apa, Bang? Orang mati itu mati. Lah takulu kalau bisa dari amwat bal ahya'un masih hidup. Orang-orang meninggal itu masih hidup. Makanya harus kita peringati orang-orang meninggal. Ini kuburannya karena kalau namanya berubah. Dan diajarkan karena masih hidup, diajarkan apa? Mam, kok karo jalan toh le? Terus Islam mengajarkan orang mati bawakan makanan yang banyak. Makanya Pak Iben menyiapkan makanan banyak 5.000. Tapi jangan dibawa ke kuburan Bung Karno. Kita makan sendiri biar jadi sodako. Makanya kemudian muncul istilah sodako, memberikan apa? Kiriman kepada orang yang sudah meninggal, sehingga serodonya telepon kemana? Maka kemudian ada istilah sepakat. Sodako dijalankan jadi
Sehingga kalau yang dalam sini maka kita juga ada istilah sedekah. Ada istilah sedekah. Ada maka yang menjalankan Allah. Nah, Allah